menyampaikan tentang working mom ini di kalangan rumah tangga, di mana istri bekerja, ditambah lagi yang kedua, istri lebih tinggi gajinya daripada suami. Nah, bagaimana Rahma menarik kesimpulan dari apa yang ditafsirkan oleh Buya Hamka atau tafsir Al-Azhar tersebut? Silakan, ini terakhir. Baik Ustadz, menurut kesimpulan saya sendiri ya Ustadz, setelah melakukan penelitian ini dan sudah merujuk kepada tafsir Al-Azhar juga Ustadz, saya bisa menarik satu kesimpulan bahwasanya tafsir Al-Azhar itu atau Buya Hamka memperbolehkan, ini kesimpulan Al-Azhar ini memberikan perempuan bekerja dengan berbagai syarat-syarat darurat, lalu dengan keadaan atau dengan beberapa syarat ke Ustadz, seperti yang menjaga sikapnya, menjaga perilakunya selagi dia di luar rumah, dia tetap patuh, dia tetap hormat kepada suaminya dalam keadaan apapun. Begitu Ustadz menurut kesimpulan saya. Gaji tinggi tadi gimana? Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini alhamdulillah kita ada jumpa dua pejuang muslimah dalam sebuah penelitian yang Rahma dalam membahas tentang working mom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Rahma dengan Fitri ya. Fitri ya, satu lagi ya. Iya benar. Iya, Rahma membahas tentang working mom dalam pandangan tafsir Al-Azhar. Ini menarik sekali ini. Biar ibu-ibu yang di media sosial juga dapat memahami dan menjadikan wawasan bagaimana sebagai seorang istri yang bekerja tetap menomorsatukan suami. Maka nanti ini akan dijelaskan oleh Rahma. Adapun nanti Fitri membahas tentang apa itu Fitri itu? Ya udah, lagi menghubung ulang. Sekarang Rahma dulu, silakan Rahma. Presentasikan apa yang membuat kamu tertarik mengangkat working mom sebagai objek penelitianmu. Silakan. Baik Ustadz. Nah di sini akan saya mulai. Yang pertama, latar belakang masalah yang bisa saya jadikan penelitian itu mengenai seorang wanita yang berstatus ibu rumah tangga. Dia berperan ganda menjadi seorang ibu pekerja juga Ustaz. Nah, wanita pekerja tentunya lebih banyak menghabiskan waktu di luar daripada di rumah biasanya, namun tidak semua Ustaz. Dan hal ini bisa menjadi penyebab berkurangnya perilaku seorang istri atau sikap akhlak seorang istri terhadap suami. Kita bisa ngambil beberapa contoh Ustadz atau kasus di Indonesia tentang akibat dari fenomena ini Ustadz. Yang pertama itu terjadi di Kabupaten Jombang, adanya cerai gugat karena gaji lebih tinggi daripada suami. Gaji seorang istri tadi lebih tinggi daripada suami. Karena lalu di situ ada juga faktor perselingkuhan yang terjadi akibat gaji itu dan terjadi di tempat kerja Ustadz. Oke, yang selanjutnya itu terjadi di pemerintahan Provinsi Banten Ustadz. Di situ dikatakan belas perempuan menggugat cerai suaminya karena gaji suaminya itu lebih rendah daripada seorang istri Ustadz. Lalu di dalam skripsi saya juga ada menyertakan salah satu informasi daripada Pengadilan Agama Jepara Ustadz. Di situ sekitar 2000 sekian perkara per September 2021 ada cerai gugat mengajukan cerai 1002 perkara. Nah, kemudian cerai talak ada sekitar 379 perkara. Dari situ saja kita bisa membandingkan ya Ustadz ya, dari 1262 cerai gugat yang dilakukan oleh si istri dan cerai talak yang dilakukan oleh si suami sebanyak 379. Nah, itu semua ada sangat berhubungan kuat dengan peristiwa working mom. Karena istri bekerja dengan juga gaji istri lebih tinggi daripada gaji suami gitu. Iya Ustadz, di situ mereka menyebut sangat
mengajukan cerai gugat karena gajinya lebih tinggi dari suami, Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lanjut. Iya, Ustaz. Lalu Ustaz, tentang mengenai batasan istilah penelitian saya, Ustaz, saya membuat 3 poin, Ustaz. Yang pertama itu membahas pengertian daripada working mom. Ya. Yang kedua membahas pandangan Al-Quran surah An-Nisa ayat 34 berdasarkan tafsiran Al-Azhar tentang akhlak istri terhadap seorang suami. Kita menggaris besarkan di bagian akhlak istri terhadap suaminya, Ustaz. Ya. Lalu yang ketiga tentang membahas kesesuaian antara pandangan para ibu pekerja di lingkungan UIN Sumatera Utara. Saya mengambil sampel atau mengambil narasumber itu, mengambil data daripada dosen-dosen perempuan di lingkungan UIN Sumatera Utara. Oke. Tapi nggak ada yang sampai bercerai kan di UINSU kan? Alhamdulillah nggak ada. Baik, enggak, ini ingat ya, ini Ustadz jelaskan bahwa di situlah kenapa kelayakan kita mengambil sampel tersebut. Artinya, di satu sisi walaupun mereka bukan sebagai seorang ahli bidang itu, tapi di sisi lain secara eksternal, mereka adalah yang menjiwai hal itu. Dan itu memotivasi, dan itu termotivasi dari kepiawaian mereka sebagai dosen wanita, dan mereka akan berpikir untuk menjadi tauladan bagi kalangan lingkungan mahasiswa, terutama lingkungan tempat mereka berada. Oke, lanjut. Silakan. Enggak, artinya Ustaz teringat karena ada yang dulu mengatakan nggak layak ini dosen-dosen. Enggak, ini biar kita jelaskan ini. Ya, ini biar kita jelaskan. Bukan berarti seorang yang diambil untuk diminta pandangannya itu adalah orang yang ahli satu. Secara keilmuan di bidangnya memang, tapi secara wilayah yang lain kan makanya firman Allah pun juga ada 2 tuh, ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Kauliyah itu memang tak ada satupun yang layak untuk hal itu. Nah, tapi yang menarik ayat kauniyah ini adalah yang diciptakan oleh Allah. Maka hal-hal yang diciptakan oleh Allah termasuk ibu-ibu dosen tadi juga mempunyai peran untuk memberikan pandangan. Bukan hanya ibu dosen saja, yang lain pun juga bisa mempunyai beri pandangan. Karena dari situ nanti akan jumpa bidang keilmuan yang akan diangkat ke permukaan. Baik, lanjut, Rahma. Baik, Ustadz, tujuan penelitian saya di sini menjawab batasan istilah tadi, Ustadz. Yang pertama, kita mengetahui apa itu pengertian daripada working mom. Yang kedua, tentang pandangan Al-Quran An-Nisa ayat 34 tentang akhlak istri terhadap suami. Ya. Lalu bentar ya. Lanjut. Baik, Ustadz. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang mirip dengan penelitian saya, namun tetap dengan kajian yang berbeda, Ustadz. Yang pertama, ada penelitian yang memfokuskan pada perspektif para ulama tentang working mom ini, Ustadz. Oke. Yang kedua, penelitian kedua ada tentang penelitian boleh atau tidaknya menjadi seorang working mom, Ustadz. Oke. Apa? Singkat, langsung jawab. Bagaimana hasil dari penelitian itu? Apa yang dijelaskan di situ? Jadi Ustadz, yang pertama tadi wanita karir dalam perspektif para ulama. Di sini sebagian ulama ada yang berbeda pendapat terhadap ini, Ustadz. Terhadap fenomena tersebut, Ustadz. Gitu. Baik. Jadi ada yang membolehkan, ada yang kayak nggak usah dulu kalau nggak urgent gitu, Ustadz. Oke. Lalu yang kedua, boleh atau tidaknya menjadi seorang working mom. Di sini dia perspektif Buya Hamka juga dia menggunakan itu, Ustaz, memperbolehkan wanita untuk bekerja. Di situ dia memperbolehkannya, Ustaz. Baik. Nah, bagaimana Buya Hamka menjelaskan dalam tafsir Al-Azharnya itu? Karena nanti sudut pandang kalangan pembaca juga di medsos ini akan bertanya-tanya itu, apakah mungkin diharamkan atau dimubahkan atau bahkan jadi sunnah tuh ketika istri bekerja gitu. Silakan. Nah, jadi di sini Buya Hamka mengatakan, Ustadz, memperbolehkan wanita untuk bekerja karena pada zaman Nabi wanita bekerja juga, namun dalam keadaan darurat, Ustadz. Oke, lanjut. Terus?
Oke, penelitian selanjutnya itu satu jurnal tentang wanita karir dalam pandangan Islam, Ustaz. Di sini Gini Rama, langsung fokus ke Buya Hamka aja. Fokus Buya Hamka dari penelitian kamu. Silakan. Oh, baik. Lalu di sini saya akan membacakan tafsiran Al-Azharnya Ustaz, ayat 34 surah An-Nisanya. Ya. Tafsir Al-Azhar mengatakan, maka perempuan yang baik ialah yang taat kepada Allah dan menuruti peraturan sebagai perempuan didikan anaknya. Lalu ia memelihara ikhwal-ikhwal yang tersembunyi dengan secara dipeliharakan Allah. Artinya, bahwasanya tiap-tiap bersuamian istri pasti ada rahasia kamar yang ditutupi, terus dan menutupi rahasia rumah tangga yang demikian termakna dan merangka sopan santun seluruh manusia. Walaupun yang belum bersinggungan dengan agama, merahasiakan alat kelamin sebab ilham dari Allah, demikian pula perempuan melihat rahasia itu. Entah apa gurau dengan suami, jangan orang lain diberitahu. Itu isi daripada tafsiran Quran surah An-Nisa ayat 34, Ustaz. Selama mereka bekerja di luar gitu ya? Selama mereka bekerja di luar gitu ya? Iya. Ya, Ustaz. Nah, di sini yang saya fokus itu di pernyataan yang pertama, Ustaz, tentang perempuan yang baik yang taat kepada Allah dan menuruti peraturan sebagai perempuan dan sebagai istri dan sebagai pendidik anaknya. Lalu di sini, Ustaz, tentunya ada yang namanya seorang istri ya kan, Ustaz, kewajiban seorang istri apa saja dan akhlaknya gimana. Yeah. Namun working mom ini bisa menjadi jalan untuk berubah atau tergoncangnya atau tidak terlaksananya daripada kewajiban-kewajiban akhlak-akhlak istri terhadap suaminya. Yeah. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu working mom dulu ya, Ustaz ya. Iya, silakan. Working mom secara bahasa yang berarti ibu bekerja. Working artinya bekerja, mom artinya ibu. Lalu secara istilah artinya wanita yang bekerja di luar rumah dan mendapatkan penghasilan. Iya. Selagi seorang perempuan istri itu dia bekerja di luar rumah dan dia ada penghasilan pada menikah, itu bisa disebut sebagai working mom, Ustaz. Tuh, kita lanjut ke perempuan bekerja di masa Nabi, karena kita harus melihat sejarah ya kan, Ustaz. Perempuan yang bekerja di masa Nabi itu ada beberapa, Ustaz, yang saya dapatkan. Ada Khadijah, Khadijah radhiyallahu anha, dia kerja sebagai pembisnis, Ustaz. Lalu Zainab binti Jahsy bekerja sebagai pengrajin, membuat pernik, menjahit, dan Halimah itu bekerja sebagai ibu susu, Ustaz. Halimah mencari anak yang untuk disusui oleh Halimah dan dibayar oleh keluarga si anak itu. Lalu ada Raimah binti Ustaz. Raimah sama yang tadi Raimah ini menjahit, membuat kerajinan, sekian, Ustaz. Ya, sekarang bagaimana Buya Hamka Tafsir Al-Azhar berbicara tentang hal itu gitu. Silakan langsung hasil penelitiannya. Di sini saya mendapatkan satu kesimpulan atau yang dapat saya tarik daripada hasil tersebut. Setelah dilakukannya penelitian, dan setelah ditarik hasil dari penelitian, bahwasanya para working mom sangat memperhatikan akhlak-akhlak mereka terhadap keluarga. Dan memang para narasumber juga berusaha merujuk pada Islam, yakni kepada Al-Quran, dan sesuai dengan akhlak yang disampaikan oleh Quran An-Nisa 34 yang kata bahwasanya seorang tidak harus patuh, harus menghormati dan harus menjaga segala aib-aib yang terjadi di keluarganya. Demikian, Ustadz, yang dapat saya sampaikan, Ustadz. Baik, jadi intinya apa tuh namanya, Buya Hamka membolehkan atau tidak membolehkan. Intinya Buya Hamka membolehkan selagi ia menjaga sebagai istri. Begini, Ustadz, enggak mengambil kajian tentang itu, Ustaz. Itu sudah ada kajian terdahulu. Itu yang saya jelaskan terdahulu, Ustaz. Baik, yang terakhir Ustaz mau memperoleh jawaban bagaimana pandangan Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar
menyampaikan tentang working mom ini di kalangan rumah tangga, di mana istri bekerja, ditambah lagi yang kedua, istri lebih tinggi gajinya daripada suami. Nah, bagaimana Rahma menarik kesimpulan dari apa yang ditafsirkan oleh Buya Hamka atau tafsir Al-Azhar tersebut? Silakan, ini terakhir. Baik Ustadz, menurut kesimpulan saya sendiri ya Ustadz, setelah melakukan penelitian ini dan sudah merujuk kepada tafsir Al-Azhar juga Ustadz, saya bisa menarik satu kesimpulan bahwasanya tafsir Al-Azhar itu atau Buya Hamka memperboleh, ini kesimpulan, Al-Azhar ini memberikan perempuan bekerja dengan berbagai syarat-syarat darurat, lalu dengan keadaan atau dengan beberapa syarat ke Ustadz, seperti yang menjaga sikapnya, menjaga perilakunya selagi dia di luar rumah, dia tetap patuh, dia tetap hormat kepada suaminya dalam keadaan apapun. Begitu Ustadz menurut kesimpulan saya. Gaji tinggi tadi gimana? Gaji lebih tinggi, gaji istri. Gaji istri lebih tinggi dari suami tadi gimana? Ustadz, di sini saya nggak jumpa ya? Nggak terlalu mendalam. Oke, baik. Jadi Ustadz ini Rama, dengarkan, Rama. Karena sudah saya cari juga, saya nggak menemukan, mungkin Ustadz bisa saya perbaiki lain kali. Tapi di sini saya fokus pada hasil daripada pandangan dosen Ustadz. Mungkin nanti bisa saya perbaiki untuk tambah. Oke, masukan sebagai pembimbing satu dari Ustadz Sapri Andi bahwa menarik kesimpulan, catat itu ya, ada pulpen situ. Ya, dari Ustadz Sapri Andi memberikan masukan bahwa walaupun tidak secara redaksi, Buya Hamka tafsir Al-Azhar tidak menyampaikan penilaian tentang istri yang gajinya lebih besar daripada suami, ya, itu dibahas, tapi dari Ustadz mengambil kesimpulan, Buya Hamka dengan menyatakan untuk menjaga kehormatan suami dengan istri di luar, artinya jangan sampai istri, istilah bahasa umumnya apa tuh ya, melakukan kesalahan dengan bahasa maaf ya teman-teman medsos kalian ya, kalau bahasa lainnya umumnya menggatal lah gitu ya, Pak ya, nggak boleh mencoreng wajah suami karena dia berada di luar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dia tidak menceritakan hal-hal yang pribadi ya selama dia di luar itu. Artinya adalah berarti dengan kehormatan ini, dengan menghormati suami, dengan menyadari dia sebagai istri dari suaminya, telah memberikan kesimpulan bahwa besar pun gaji si istri, tetap tidak akan merubah rasa hormat istri kepada suami yang gajinya lebih kecil daripada istri itu sendiri. Ini kesimpulannya. Itu masukan dari Ustadz Rahma. Ya, dengan penghormatan yang diberikan oleh Buya Hamka dan tafsir Al-Azhar, dengan larangan-larangan itu jangan sampai dilakukan selama di luar, ya, untuk menjaga dia sebagai istri dari suaminya, maka dia jaga beberapa hal yang diingatkan oleh Buya Hamka. Itulah yang menjadi rekomendasi bahwa ia juga tidak akan menghina dan merendahkan suami manakala gajinya lebih rendah daripada istri. Manakala gaji suami lebih rendah daripada istri. Gitu ya, Rama ya. Baik ya. Udah, bagus, menarik. Ini Ustaz kasih A+ nih. Apapun dari penguji yang lain, Ustadz bangga punya bimbingan skripsi yang luar biasa menguasai ini. Ini Hasan Ustadz masukkan dalam jurnal. Nanti kita atur lagi bimbingan sama Ustadz. Kita buat tulisan nanti. Sayang ini sangat dibutuhkan oleh kalangan mami-mami di luar yang bekerja dan sebagai istri. Ya, ini nanti Ustadz bimbing lagi bagaimana cara membuat jurnalnya. Sayang ini kalau nggak ditampilkan, ini sangat memberikan kontribusi bagi medsos, ya, bagi dunia sosial ya.
bagi media sosial. Baik, terima kasih. Selamat buat Rahma. Ustaz nanti kasih nilainya langsung 97. Alhamdulillah Ustaz. Ya, gitu ya. Baik. Cukup sekian. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.